Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran bahasa Arabnya ya. Yang akan kita bahas adalah soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Jadi, silahkan diperhatikan baik-baik agar nanti pada saat ujiannya kalian betul-betul siap. Ikhtaril ijabatas sahihata baina a au ba au ja au da. Pilihlah jawaban yang benar pada huruf A, B, C, atau D. Rokmun wahid taskunu Aisyatu fi Sari'i Ahmadiyani rokmun sittah. Aisyah tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 6. Nomor 6 dalam bahasa Arab bagaimana tulisannya? Apakah seperti bagian A, B, C, atau D? Ya, nomor 6 dalam tulisan Arabnya itu seperti di bagian D ya. Jadi silakan hafalkan angka 1 sampai 10 itu tulisannya seperti apa. Di sini jawabannya angka 6 adalah seperti bagian D ya. Rokmun sani 28. 28 bahasa Arabnya adalah apakah A tis'ata asyar? Apakah B ishruna? Apakah C sama niyatu wa ishruna? Apakah D sama niyatu? Jadi angka 28 dalam bahasa Arabnya adalah seperti di bagian C ya. Sama niyatu wa ishruna itu bahasa Arabnya 28. Yaitu bagian C sama niyatu wa ishruna. Jadi kalau bagian A itu tis'ata asyar itu artinya 19. Tis'ata asyar itu 19. Kalau B isruna itu 20. Kalau C sama niyatu wa isruna 28. Kalau D sama niyatun itu adalah 8. Jadi jawabannya adalah bagian C ya. Rokmun salasah nomor 3. Hal hiya muwazzafatun? La. Apakah dia itu adalah seorang pegawai? Tidak. Jadi hiya di sini adalah dia perempuan. Kemudian pertanyaannya silakan dilanjutkan. Apa jawabannya? Jika berkata tidak, tidak. A. Apakah huwa muwazzafun? Huwa muwazzafun dia laki-laki seorang pegawai. B. Hiya muwazzafatun? Dia perempuan seorang pegawai perempuan. C. Huwa tabibun? Dia laki-laki seorang dokter. D. Hiya tabibatun? Dia perempuan seorang dokter. Jadi jawabannya adalah la. Hiya tabibatun. Tidak, dia adalah seorang dokter perempuan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya hiya, maka jawabannya pun hiya. Ya, karena ini adalah kalimat penyangkalan, maka adalah yang cocok bagian D. Jadi Bunda ulang, hal hiya muwazzafatun? Apakah dia seorang pegawai perempuan? La, tidak. Jadi jawabannya kalau dia bukan seorang pegawai perempuan, lalu dia itu siapa? Hiya tabibatun. Dia perempuan adalah seorang dokter. Jadi jawaban yang cocok adalah D. Ya, karena dia bukan seorang pegawai perempuan melainkan seorang dokter. Jadi cari jawabannya yang hiya, jawabannya juga pakai hiya. Ada bagian B pakai hiya juga, tapi dia muwazzafatun, padahal kan ceritanya dia bukan seorang pegawai, melainkan dia adalah seorang dokter. Jadi jawaban penyangkalannya yang cocok adalah bagian D, hiya tabibatun. Jadi bukan seorang pegawai melainkan seorang dokter. Rokmun arba'ah nomor 4. Huwa yudafi'u anil waton. Huwa dia laki-laki membela tanah air. Dia adalah seorang, kalau yang biasanya membela tanah air, berjuang di medan pertempuran. Siapakah dia? Huwa itu untuk menunjukkan seorang laki-laki. Apakah A. Riyadiyun? Riyadiyun itu artinya atlet atau olahragawan. Apakah B. Jundiyun, prajurit atau tentara? Ataukah C. Da'iyun, pendakwah atau penceramah? Dan D. Toyarun ataukah pilot?
Silakan kalian pilih ya. Jawabannya adalah B, jundiyun ya, prajurit. Rokmun khamsah yaqudut tayyaru. Pilot itu mengemudikan titik-titik. Ya, apa yang biasa dikemudikan oleh pilot? A. Al-hafilata, apakah itu bus? B. Sayyarata, apakah mobil? C. At-tairata, pesawat. D. Al-qitara, ataukah kereta? Ayo, jawabannya adalah at-tairata, yaitu pesawat. Rokmun sitatun atau rokmun sitah yakhdimu titik-titik al-marido, orang sakit. Yang biasa membantu atau merawat orang sakit siapa? Apakah dokter atau perawat? Oke, pilihannya ada A. Al-mudarrisun, guru. B. As-sohafiyun, wartawan. C. Al-muhandisun, arsitek. D. Al-mumaridun, perawat. Oke, jadi jawabannya adalah bagian D ya, al-mumaridun, perawat. Rokmun sab'ah, nomor 7. Amali an akuna riyadiyan. Makna riyadiyan adalah titik-titik-titik. Cita-cita saya ingin menjadi seorang riyadiyan. Arti kata riyadiyan adalah A. Apakah tentara? Atau B. Olahragawan atau atlet? C. Apakah wartawan? D. Apakah pilot? Jadi riyadiyan itu artinya adalah B. Olahragawan ya. Selanjutnya rokmun samaniyatun, nomor 8. Titik-titik ada ilal khair, pendakwah kepada kebaikan. Untuk mengisi titik-titiknya, apakah A. Ya'malu, mengerjakan, ataukah B. Yudafi'u, membela, apakah C. Yad'u, menyeru, ataukah D. Yusa'idu, membantu. Jadi jawabannya untuk mengisi titik-titik adalah yad'u, karena yad'u da'i'u ilal khair, pendakwa itu mengajak kepada kebaikan. Jadi jawabannya adalah C ya. Selanjutnya rokmun tis'ah, nomor 9 ya. Tapi di gambarnya ini nomor 6 dan nomor 7. Tidak apa-apa kita anggap sebagai nomor 9 ya, karena Bunda juga ambil dari buku soalnya. Jadi sekarang sudah sampai nomor 9. Yuridu Yusufa an yakuna, Yusuf ingin menjadi seorang apa? Dari gambarnya dia itu seorang wartawan ya. Oke, pilihannya A. Mudifatan, pegawai perempuan. Apakah B. Mudarisatan, seorang guru perempuan. Ataukah C. Sohafiyatan, wartawati. Apakah D. Sohafiyan, seorang wartawan. Jadi jawabannya adalah bagian D ya, sohafiyan. Oke, sekarang nomor 10. Turidu Maryamu antakuna. Dari gambar di samping, seorang apa profesinya? Maryam ingin menjadi seorang apa? Apakah A. Mudarisatan, seorang guru. B. Jundian, prajurit. C. Riyadian, atlet. D. Tabiban, dokter. Dari pakaiannya, Maryam ini adalah seorang guru ya. Jadi jawabannya A. Mudarisatan. Selanjutnya rokmun ahada asyar, nomor 11. Makna kalimat jundiyun, arti kata jundiyun. Apa arti kata jundiyun? Apakah A. polisi, ataukah B. pilot, ataukah C. sopir, ataukah D. tentara? Jadi jawabannya adalah C. tentara ya, atau prajurit. Selanjutnya rokmun isna asyara, nomor 12. Ya'malu riyadiyun, yang dikerjakan oleh seorang atlet adalah apa? Apakah A. al-watana, tanah air? Apakah B. riyado, ataukah berlatih atau latihan atau berolahraga? Al-marido, sakit. Apakah C. sakit, al-marido, sakit? Apakah D. al-baita, ataukah rumah? Jadi jawabannya adalah B. riyado, yang dikerjakan oleh seorang atlet adalah latihan atau berolahraga ya, bagian B. Nomor 13 atau nomor salasata asar. Makna kalimati yudafi'u, arti kata yudafi'u. Apakah A. membangun, B. menyeru, C. menolong, D. membela. Jadi jawabannya nomor 13 adalah D ya, membela. Yudafi'u itu artinya membela. Oke, nomor 14 atau rokmun arba'ata asar,
Nomor 14. Aina taskunu, di manakah kamu tinggal? Titik-titik. Jawabannya biasanya apa? Titik-titik fi Ahmad Dahlan. Apakah jawabannya taskunu, kamu tinggal, ataukah yaskunu, dia tinggal? Apakah C, askunu, saya tinggal, atau taskunina? Jadi jawabannya aina taskunu dijawab dengan askunu, ya. Di mana kamu tinggal? Maka dijawab dengan askunu, saya tinggal pi Ahmad Dahlan, di Ahmad Dahlannya, Jalan Ahmad Dahlan. Jadi situ jawabannya adalah askunu, bagian C, saya tinggal. Baik, selanjutnya nomor 15, nomor 15, titik-titik baiti fi sari'i kalibata raqmun isnani wasabauna. Titik-titik rumah saya di Jalan Kalibata nomor 42. Apakah untuk mengisi titik-titiknya itu adalah A, askunu, saya tinggal, ataukah B, unwanun, alamat, ataukah C, unwani, alamatku, ataukah D, yaqa'u, atau terletak, ya. Jadi jawabannya di situ titik-titik baiti adalah B, unwanun. Alamat rumah saya di Jalan Kalibata nomor 42. Selanjutnya Raqmun Sitta Asar, nomor 16. Yaskunu Abdullah Pisari Sudirman Raqmun. Di situ titik-titik, angka berapa itu yang kita lihat? Ada di situ angka. Angka itu mau dibahasa Arabkan. Kalian lihat ya, angka berapa itu yang tertulis? Jadi apakah A asaro 10, ataukah B hamsah 5, isrina itu 20, ataukah salasina 30. Jadi angka berapa yang kita lihat barusan? Ya, angka yang kita lihat adalah angka 20. Jadi bahasa Arabnya 20, isrina. Oke. Boleh isrina, boleh juga isruna, ya, 20. Oke. Jadi jawabannya adalah bagian C, isrina. Selanjutnya Raqmun 17, nomor 17. Baitu Yusufa Raqmun samaniyatin. Nomor rumah Yusuf adalah nomor 8. Oke, angka 8 dalam bahasa Arabnya tulisannya bagaimana? Apakah A, apakah B, atau C, atau D? Jadi kalian lihat saja ya. Angka 8 itu bahasa Arab, tulisannya bahasa Arabnya itu bagaimana? Sekalian hafal ya. Silakan dipilih, yaitu bagian C ya kalau 8. Nomor 18 atau samaniyata asar, mana kalimatil unwanun, al-unwanun. Arti kata al-unwanun. Apa arti kata al-unwanu? Apakah A alamat, ataukah B nomor, ataukah C rumah, ataukah D jalan? Jadi al-unwanun artinya alamat. Jadi bagian A ya jawabannya, yaitu alamat. Oke, nomor 19 atau tis'ata asar, askunu titik-titik Malang. Saya tinggal titik-titik Malang. Apakah jawaban yang tepat? Apakah A min dari, ataukah B an, ataukah C ila ke, ataukah D pi di. Fi itu artinya di. Jadi askunu, saya tinggal fi di Malang. Jadi jawabannya adalah D, yaitu fi ya. Selanjutnya Raqmun isruna nomor 20. Di situ ada angka atau nomor 19. Jadi bahasa Arabnya untuk 19 apakah A tis'atun, ataukah B tis'ata asyar, ataukah C samaniyata asyar, ataukah D samaniyatun. Jadi bahasa Arab 19 adalah tis'ata asyar ya. Selanjutnya Raqmun wahidun wa isruna nomor 21. Di situ ada gambar seorang guru sedang mengajar. Kita anggap nomor 21 ya, walaupun tulisannya di buku nomor 8, tapi karena ini kan urutannya tidak sesuai dengan di buku, kita anggap nomor 21. Haza Umaru, huwa, ini adalah Umar, dia adalah seorang apa? Kalau seperti ini gambarnya. Ya, betul. Dia adalah seorang guru ya. Jadi jawabannya adalah bagian C, mudarrisun, guru. Karena pilihannya tobibatun, seorang dokter perempuan, B muwazzafatun, pegawai perempuan, C mudarrisun, seorang guru, dan toyarun, seorang pilot. Jadi jawabannya adalah C mudarrisun, seorang guru.
Selanjutnya rokmun isnani wa isruna nomor 22 ta'malul mumaridatu fi titik-titik. Perawat itu bekerja di mana? Di titik-titik. Apakah al-maktabi di perpustakaan, ataukah B al-madrasati di sekolah, ataukah C al-mustasfa di rumah sakit, ataukah D al-matori bandara. Jadi jawabannya perawat itu bekerja di al-mustasfa, yaitu di rumah sakit. Jadi jawabannya adalah bagian C ya. Selanjutnya rokmun salasah wa isruna nomor 23. Di situ pertanyaannya dilihat ada pada gambar haza, ini titik-titik. Gambar apakah itu profesinya? Dilihat dari ada helm seperti itu dan sepatu boot, dia itu seorang arsitek ya. Jadi seorang arsitek. Haza titik-titik, apakah dia mudirun, seorang direktur, ataukah B muhandisun, seorang arsitek, ataukah C sohafiyun wartawan, ataukah D jundiyun prajurit. Oke, jadi jawabannya adalah dia seorang muhandisun arsitek ya, bagian B. Selanjutnya rokmun arba'atun wa isruna nomor 24 ya. Jadi kalau di buku nomor 11, kalau urutan kita yang kita bahas sekarang sudah di urutan nomor 24. Nomor 24 pertanyaannya adalah hazihi Zainab hiya titik-titik. Ini Zainab, dia adalah seorang apa? Apakah mudifatun pegawai perempuan, ataukah B muhasibun seorang akuntan, ataukah C toyarun pilot, ataukah tobibun dokter. Jadi kalau hiya artinya dia perempuan, maka di situ ada tak marbutoh. Ya, ada huruf taknya. Jadi yang benar adalah mudifatun, dia adalah seorang pegawai perempuan. Jadi jawabannya adalah A, mudifatun. Selanjutnya rokmun khamsatun wa isruna nomor 25. Hiya mudarrisatun. Makna kalimat hiya fi hazihil jumlati, dia adalah seorang guru. Hiya ini dia perempuan ya. Makna kalimat arti kata hiya itu artinya dia untuk perempuan. Pada kalimat ini adalah A, dia laki-laki, B, dia perempuan, ataukah C, ini laki-laki, ataukah D, ini perempuan. Jadi jawabannya adalah B, dia perempuan. Jadi hiya itu untuk menunjukkan dia perempuan. Jadi bagian B yang benar ya. Selanjutnya rokmun sittatun wa isruna nomor 26. Uridu an akuna. Aku ingin menjadi. Dilihat dari gambar, dia adalah seorang prajurit. Bahasa Arabnya prajurit adalah A, riyadian. Apakah itu A, seorang atlet, ataukah B, jundian, prajurit, C, da'ian, pendai atau penceramah, D, sohafiyan, ataukah seorang wartawan. Jadi jawabannya adalah B, jundian ya, prajurit. Selanjutnya rokmun sab'atun wa isruna nomor 27. Ma'amaluka fil mustakbal, apa cita-citamu di masa depan? Uridu an akuna, aku ingin menjadi seorang. Dari gambar di samping bisa kita lihat ya, seorang dokter laki-laki. Jadi jawabannya adalah B, tobiban, seorang dokter laki-laki. Karena kalau A itu mudarisan seorang guru, B tobiban dokter laki-laki, C tobibatan adalah seorang dokter perempuan, D mudarisatan adalah seorang guru. Jadi jawabannya adalah B, tobiban, seorang dokter laki-laki. Selanjutnya nomor samaniyatun wa isruna. Rokmun samaniyatun wa isruna nomor 28. Nomor 28 adalah yada'u titik-titik ilal khair. Ya, di situ ada gambar seorang apa ya? Seorang ustadz atau seorang penceramah ya. Yada'u mengajak titik-titik ilal khair kepada kebaikan. Jadi gambar di samping adalah gambar seorang dai ya. Jadi jawabannya adalah bagian C, ad-da'i, seorang penceramah. Karena kalau A itu al-mumaridun, perawat, B al-muhandisatun, seorang arsitek perempuan, C ad-da'iyun adalah seorang
pendakwah atau penceramah. D. Al-mudarrisatun, seorang guru perempuan. Jadi jawabannya adalah ad-da'iyun, bagian C. Yada'u ad-da'i ilal khair. Penceramah itu mengajak kepada kebaikan. Jadi jawabannya adalah bagian C ya. Ya, jadi nomornya ini nomor yang di buku ini tidak dipakai, kita pakai urutan sesuai nomor soal yang sudah disebutkan ya. Selanjutnya, rokmun tis'atun wa isruna, nomor 29. Turidu Zahratu antakuna. Zahra ingin menjadi seorang, dari gambarnya kita sudah bisa pastikan ya, dia adalah seorang perawat. Jadi Zahra ingin menjadi seorang perawat. Jadi jawabannya adalah bagian B, mumaridotun. Karena kalau bagian A itu tobibatan seorang dokter, mumaridotan seorang perawat, C muwadzafatun seorang pegawai, D mudarisatan seorang guru. Jadi jawabannya adalah bagian B ya, mumaridotun. Selanjutnya rokmun salasuna, nomor 30. Jadi nomor yang di dalam teks ini tidak sesuai ya, karena Bunda pakai urutan sesuai urutan soal yang sudah dibacakan. Jadi sekarang sudah nomor 30. Rokmun salasuna, nomor 30. Uridu an akuna liudirol maktaba. Aku ingin menjadi seorang untuk memimpin kantor, atau apa biasa jabatannya di kantor. Jawabannya kita bisa pilih A. mudiron, direktur, B. sohafiyan, wartawan, C. muwazzafan, pegawai laki-laki ya, toyaron ataukah pilot, ataukah D itu pilot. Jadi jawabannya adalah mudiron, bagian A, direktur. Dia ingin menjadi direktur di kantor ya. Jadi uridu an akuna mudiron liudirol maktaba. Aku ingin menjadi seorang direktur untuk memimpin di kantor nanti ya. Jadi liudirol maktaba, untuk memimpin di kantor. Jadi di situ jawabannya A, mudiron ya. Jadi silahkan dipelajari kembali materi kita hari ini untuk persiapan ujian akhir semester 1 nanti. Baik, sekian dulu materi hari ini. Selamat berlatih. Tetap semangat. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.